Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Cindy Oktaviani Ertolinggi. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 dari Balai Diklat Keagamaan Manado, Angkatan 11 Kelompok 4. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan sebuah learning journal yang menjadi salah satu tugas dalam Latsar CPNS tahun 2025. Penyusunan learning journal dapat menjadi wadah refleksi pribadi terhadap materi dan pengalaman belajar selama mengikuti pelatihan. Adapun pembelajaran dalam Latsar CPNS tahun 2025 ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kedua bentuk pembelajaran tersebut memberikan pengalaman belajar yang saling melengkapi dan memberi fleksibilitas sekaligus melatih kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Pada sesi pembelajaran sinkronus untuk agenda 1 tentang sikap dan perilaku bela negara, saya mengikuti kelas daring melalui aplikasi Zoom Meeting bersama Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Manado, yakni Bapak Kasim Usman SAG MPD. Dalam sesi ini saya mendapatkan penjelasan materi dari Widya Iswara secara real time, dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta mengikuti dinamika pembelajaran secara interaktif. Bersama Bapak Kasim Usman dalam agenda 1 ini tentang sikap dan perilaku bela negara, kita membahas 3 materi utama yang dibagi ke dalam 3 pertemuan. Yang pertama adalah tentang wawasan kebangsaan, kemudian materi kedua tentang analisis isu kontemporer, dan materi ketiga yakni tentang kesiapsiagaan bela negara. Dalam materi tentang wawasan kebangsaan, saya semakin memahami bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang terhadap bangsa dan negara Indonesia yang didasarkan pada rasa cinta tanah air, semangat persatuan, dan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Adapun tujuan dari memiliki wawasan kebangsaan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menjaga keutuhan NKRI. Dalam materi ini juga menekankan pada pentingnya 4 konsensus kebangsaan, yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan landasan hukum tertinggi, NKRI sebagai bentuk final negara, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa. Dalam materi yang kedua, yaitu tentang analisis isu kontemporer, kami mempelajari bahwa analisis isu kontemporer merupakan suatu proses mengamati, mengkaji, dan memahami masalah-masalah yang sedang terjadi atau bersifat aktual di masyarakat dengan tujuan untuk mencari akar masalahnya, dampak, dan menemukan solusi yang tepat, seperti dalam konteks politik, ekonomi, pendidikan, lingkungan, budaya, keagamaan, serta teknologi dan informasi. Terdapat 3 pembahasan yang dipelajari dalam materi tentang analisis isu kontemporer ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan lingkungan strategis yang disebabkan oleh beberapa modal. Dalam pembahasan yang kedua mempelajari tentang strategis isu kontemporer, akan tetapi terkait dengan isu strategis kontemporer yang boleh kami angkat dalam hal ini harus berdasarkan tugas dan fungsi kami dan mempertimbangkan instansi tempat kami bekerja. Sedangkan dalam pembahasan yang ketiga tentang teknik analisis isu, kami mempelajari tentang isu kritikal, teknik tapisan isu untuk menyaring isu mana yang layak untuk ditindaklanjuti berdasarkan beberapa kriteria seperti APKL dan juga USG. Selain itu, kami juga belajar tentang teknik analisis isu untuk mengidentifikasi sebab dan akibat dari suatu isu sehingga solusi yang diambil lebih tepat sasaran dan berbasis data seperti menggunakan diagram fishbone. Adapun dalam materi yang terakhir tentang kesiapsiagaan bela negara memberikan pemahaman bahwa
Bela negara merupakan suatu tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari ancaman. Bela negara memiliki beberapa nilai yang dapat diimplementasikan dalam keseharian kita sebagai warga Indonesia. Melalui nilai-nilai bela negara ini, kita diingatkan bahwa bela negara tidak selalu identik dengan perang atau angkat senjata. Di era modern seperti saat ini, nilai-nilai bela negara dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas positif yang dilakukan oleh setiap warga negara sesuai peran dan profesinya masing-masing. Sementara itu, dalam sesi asinkronus, pembelajaran dilakukan secara mandiri melalui LMS Kolabjar ASN Pintar dari LAN. Di dalamnya terdapat materi atau modul bacaan, video pembelajaran, serta tugas-tugas yang dapat diakses oleh masing-masing peserta. Adapun terkait tugas dalam pembelajaran sesi asinkronus terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Di hari pertama pembelajaran agenda 1, kami diberi tugas individu untuk melakukan analisis isu kontemporer di lingkungan kerja kami masing-masing. Dan tugas kelompok diminta untuk membuat video visualisasi berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Untuk pembelajaran agenda 1 di hari kedua, kami diberi 2 tugas individu. Yang pertama, membuat tabel rancangan aksi bela negara yang kemudian kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kerja yang kami dokumentasikan dalam bentuk video. Sedangkan tugas yang kedua adalah membuat learning journal seperti yang saat ini sedang saya lakukan terkait dengan pengalaman belajar materi agenda 1. Sekian learning journal agenda 1 saya. Terima kasih, sampai bertemu di learning journal agenda 2. Menjadi ASN bukan hanya soal profesionalisme tapi juga nasionalisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.